Eva Amira Salsabila dengan NIM 11122000125 dan teman saya Dewi Asina Marati dengan NIM 11122000136 dan teman saya Sally Devia Aulia dengan NIM 11122000165 dan teman saya Fransi Widodar Melani dengan NIM 11122000164 dan di sebelah saya Cipta Permatasari dengan NIM 11122000151. Kami berlima dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Administrasi Negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah AMDAL dan mitigasi bencana yang diampu oleh Bapak Dr. Andas Angkendri Widianto MSI. Nah, untuk materinya yaitu mengenai mitigasi bencana, gempa bumi, dan tsunami. Yuk langsung ke pembahasannya. Let's go! Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indonesia, Australia, dan Pasifik. Peta ini membuat Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Kita tentu masih ingat peristiwa besar seperti tsunami Aceh tahun 2004 dan gempa Palu tahun 2018. Kedua bencana ini menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dan kerusakan parah. Sayangnya, meskipun Indonesia sudah memiliki lembaga khusus seperti BNPB, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mitigasi bencana. Selain itu, infrastruktur dan sistem peringatan dini juga masih perlu ditingkatkan. Nah, karena itu penting bagi kita semua untuk lebih memahami apa itu gempa bumi dan tsunami agar kita lebih siap dan waspada menghadapi ancaman bencana di masa mendatang. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian gempa bumi dan tsunami. Pertama, gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau serangkaian getaran pada permukaan bumi yang terjadi dalam waktu singkat, lalu menyebar ke segala arah. Gempa ini terjadi karena pelepasan energi yang terkumpul akibat pergerakan lempeng-lempeng bumi. Walaupun sebenarnya bumi selalu bergetar, getaran biasa tidak disebut gempa bumi karena tidak memiliki awal dan akhir yang jelas. Nah, ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi. Lalu bagaimana dengan tsunami? Tsunami adalah gelombang laut besar yang biasanya muncul setelah terjadi gempa bumi bawah laut, letusan gunung berapi, atau longsoran dasar laut. Istilah tsunami sendiri berasal dari bahasa Jepang, su artinya pelabuhan dan nami artinya ombak. Karena disebut begitu, karena masyarakat Jepang biasanya pergi ke pelabuhan untuk melihat seberapa besar kerusakan akibat tsunami. Tsunami bisa sangat berbahaya karena gelombangnya bisa melaju hingga 900 km per jam dan menghancurkan daerah-daerah di sekitar pantai. Penyebab utamanya adalah perubahan mendadak bentuk dasar laut karena aktivitas geologi seperti gempa dan letusan gunung berapi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab gempa bumi atau pergerakan lempeng tektonik, yaitu gempa tektonik akibat tumbukan atau bergeseran lempeng. Yang kedua ada aktivitas vulkanik, yaitu tekanan magma dalam gunung berapi. Yang ketiga ada aktivitas manusia, yaitu ledakan bahan meledak nuklir. Yang keempat ada aktivitas meteor atau jatuhnya meteor atau asteroid. Yang kelima ada aktivitas pertambangan atau runtuhan bawah tanah atau gua. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya tsunami. Yang pertama yaitu ada gempa bumi bawah laut, yaitu sekitar 90% tsunami disebabkan oleh gempa bumi yang terjadi di dasar laut, khususnya di zona subduksi. Yang kedua ada letusan gunung berapi, yaitu letusan gunung berapi terutama yang terjadi di bawah laut atau dekat pantai dapat menyebabkan perpindahan air yang signifikan dan memicu tsunami. Contohnya adalah letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menimbulkan tsunami besar. Yang ketiga ada longsor bawah laut, yaitu longsor di dasar laut baik yang disebabkan oleh gempa atau aktivitas lainnya dapat memindahkan volume air secara tiba-tiba dan menghasilkan tsunami. Dan yang keempat ada hantaman meteor, yaitu meskipun sangat jarang jatuhnya meteor besar ke laut dapat menyebabkan perpindahan air yang cukup untuk memicu tsunami. Setelah saya menjelaskan penyebab dari gempa bumi dan tsunami, di sini saya akan menjelaskan dampak gempa bumi. Ada fisik, yaitu kerusakan bangunan dan infrastruktur, sosial, yaitu gangguan pendidikan, kesehatan, terus ekonomi ada kerugian besar, gangguan ekonomi,
ada psikologis yaitu seperti trauma, PTSD dan kecemasan. Terus ada lingkungan seperti longsor, perubahan sungai, likuifaksi, dan politik dan kebijakan seperti lahirnya kebijakan penanggulangan bencana seperti pembentukan BNPB. Setelah itu ada dampak tsunami seperti kemanusiaan, yaitu menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Ada sosial seperti kerusakan sektor pendidikan dan kesehatan. Ada ekonomi yaitu kerugian pertanian, kehilangan pekerjaan. Ada lingkungan seperti kerusakan ekonomi ekosistem laut dan pantai. Ada psikologis seperti trauma kehilangan keluarga dan mata pencarian. Dan yang terakhir ada politik dan kebijakan seperti pembentukan BNPB dan sistem peringatan dini tsunami. Materi selanjutnya yaitu mitigasi bencana gempa bumi dan tsunami. Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum suatu bencana terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Yang pertama, ada mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum terjadi gempa bumi, langkah yang dilakukan yaitu 1. Mengenali apa yang disebut gempa bumi. 2. Memastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. 3. Mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan agar terhindar dari bahaya gempa bumi. 4. Kenali lingkungan tempat Anda tinggal. 5. Memperhatikan letak pintu, lift, serta tangga darurat apabila terjadi gempa bumi. Sudah mengetahui tempat paling aman untuk berlindung. 6. Belajar melakukan P3K dan menggunakan pemadam kebakaran. 7. Mencatat nomor telepon penting yang dapat dihubungi pada saat terjadinya gempa bumi. 4. Perabotan seperti lemari, kabinet, dan lain-lain diatur menempel pada dinding atau dipaku atau diikat dan lain-lain untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadinya gempa bumi. 9. Menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Selanjutnya, saat terjadi gempa, yang dilakukan yaitu yang pertama, jika Anda berada di dalam bangunan, lindungi kepala Anda dan badan dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja. Mencari tempat yang paling aman dari reruntuhan guncangan dan berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Yang kedua, jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari dari bangunan yang ada di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Yang ketiga, jika Anda sedang mengendarai mobil, keluar, turun, dan menjauh dari mobil, hindari jika terjadi pergeseran atau kebakaran. Perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Jika Anda tinggal atau berada di pantai, jauhi pantai untuk menghindari terjadinya tsunami. Jika Anda tinggal di daerah pegunungan, apabila terjadi gempa, hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. Nah, jika sesudah terjadinya gempa bumi, Anda berada di dalam bangunan, hal yang dilakukan yaitu 1. Keluar dari bangunan tersebut dengan tertib. 2. Jangan gunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka, lakukan P3K. Yang keempat, telepon atau minta pertolongan apabila terjadi luka parah atau sekitar Anda. Yang kelima, periksa apabila terjadi kebakaran, kebocoran gas, dan arus pendek. 6. Periksa aliran dan pipa air. 7. Periksa segala hal yang dapat membahayakan seperti mematikan listrik, tidak menyalakan api, dan lain-lain. Yang kedelapan, jangan masuk ke bangunan yang sudah terjadi gempa, karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Kesembilan, jangan berjalan di sekitar daerah gempa, kemungkinan terjadi bahaya susulan yang masih ada. Ke-10, mendengarkan informasi mengenai gempa dari radio apabila terjadi gempa susulan. Yang ke-11, mengisi angket yang diberi oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Selanjutnya ada mitigasi bencana tsunami.
Mitigasi bencana tsunami dapat didekati dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan non-fisik dan pendekatan fisik. Yang pertama, pendekatan mitigasi non-fisik. Mitigasi bencana tsunami dengan pendekatan non-fisik biasanya dilakukan dengan memetakan tingkat kerawanan daerah tertentu terhadap bencana tsunami selanjutnya. Diadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan berbagai hal yang berkaitan dengan tsunami. Hal-hal yang disosialisasikan kepada masyarakat biasanya mengenai yang pertama pengertian tsunami, yang kedua penyebab terjadinya tsunami, yang ketiga ciri-ciri akan terjadinya tsunami, yang keempat dampak bencana alam tsunami, yang kelima cara menyelamatkan diri dari evakuasi jika terjadi bencana. Sosialisasi ini penting agar masyarakat nantinya paham dan mengerti bagaimana cara mereka untuk menyelamatkan diri andai kata terjadi bencana alam ini. Selain dengan sosialisasi, perlu diadakan juga simulasi aksi bencana tsunami. Simulasi ini dimaksudkan agar masyarakat tidak panik saat memperoleh informasi ketika akan terjadi bencana alam tsunami. Yang kedua, pendekatan mitigasi fisik. Mitigasi bencana dengan pendekatan fisik dapat dilakukan dengan upaya struktural, non-struktural maupun gabungan antara keduanya. Pemilihan upaya mitigasi fisik ini bergantung pada kondisi fisik pantai, tata ruang, tata guna lahan, serta modal yang tersedia. Mitigasi fisik tsunami dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya adalah yang pertama pendekatan non-struktural dengan sabu hijau atau green belt. Pendekatan non-struktural dengan sabu hijau ini misalnya perlindungan daerah pantai dari bencana tsunami dengan menggunakan vegetasi seperti cemara laut, bakau, dan vegetasi lainnya yang berhabitat di pantai. Mitigasi dengan cara ini harus memenuhi persyaratan teknis dari vegetasi tersebut dalam merendam gelombang. Salah satu parameter yang paling penting adalah nisbah dari lebar hutan bakau dari pantai sampai ujung hutan mangrove yang menghadap langsung ke laut B dengan panjang gelombang tsunami L atau dapat dirumuskan dengan B atau L. Semakin besar nilai B atau L, maka semakin efektif metode mitigasi bencana tsunami dengan sabu hijau. Hutan mangrove atau hutan bakau juga sangat efektif dalam merendam gelombang air laut atau ombak. Hutan mangrove ini dapat mencegah terjadinya abrasi juga. Yang kedua, pendekatan struktural dengan peringatan dini. Salah satu upaya struktural dalam mitigasi bencana ini adalah pemberitahuan dini terjadinya tsunami. Penyampaian informasi ini dapat menggunakan siren, lonceng, bel, dan sebagainya. Pemasangan alat pendeteksi dini mutlak harus dilakukan pada metode ini. Sistem peringatan dini menggunakan alat sensor kenaikan tinggi, muka air laut, satelit buatan, dan receiver gelombang yang langsung terhubung dengan alat pemberitahu bahaya bencana tsunami. Yang ketiga, bangunan sipil penahan tsunami. Bangunan sipil yang dikhususkan untuk menahan bencana tsunami di Indonesia belum pernah dibangun. Bangunan sipil ini dapat ditemui di negara Jepang. Meskipun sangat efektif dalam merendam terjangan gelombang air, bangunan ini dinilai merusak nilai estetik dari suatu lanskap di pantai. Yang keempat, ada bangunan sipil untuk evakuasi. Lokasi evakuasi harus mudah dijangkau apabila bencana tsunami benar-benar terjadi. Lokasi evakuasi dapat berupa lahan yang memiliki ketinggian tertentu dan bangunan tinggi yang tahan terhadap gelombang dan getaran gempa. Apabila suatu pemukiman jauh dari dataran yang memiliki elevasi yang tinggi, maka perlu dibuat suatu bangunan sipil yang dikhususkan untuk evakuasi. Bangunan ini sangat penting untuk mengurangi jumlah korban akibat dari lambatnya proses evakuasi ke daerah yang lebih tinggi. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai pasca tsunami yang meliputi masa pemulihan.
Tugas pemulihan jangka menengah meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi aset-aset tetap, baik swasta maupun umum. Di samping itu, tugas ini meliputi pemasokan bahan dan bantuan kelembagaan yang perlu bagi keluarga untuk melakukan kegiatan ekonomi guna membangun kembali mata pencahariannya. Yang pertama ada tahap rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Hal yang dilakukan yaitu seperti yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana tsunami, yang kedua, perbaikan prasarana dan sarana umum, yang ketiga, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, yang keempat, pemulihan sosial psikologi, yang kelima yaitu pelayanan kesehatan, yang keenam rekonsiliasi dan resolusi konflik, yang ketujuh ada pemulihan sosial ekonomi budaya, yang kedelapan ada pemulihan keamanan dan ketertiban, yang sembilan yaitu pemulihan fungsi pemerintahan, dan yang terakhir yaitu pemulihan fungsi pelayanan publik. Selanjutnya memasuki tahap rekonstruksi. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Nah, dari materi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa fenomena gempa bumi dan tsunami merupakan bencana alam yang memiliki dampak yang sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi dan tsunami meliputi kerusakan fisik, sosial, ekonomi, lingkungan, psikologis, hingga perubahan kebijakan pemerintah. Contoh nyatanya adalah kerusakan infrastruktur, korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan ekosistem, hingga trauma psikologi yang mendalam pada korban. Mitigasi bencana menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi resiko dan dampak bencana. Untuk mitigasi gempa bumi meliputi kesiapsiagaan sebelum, saat, dan sesudah gempa, seperti memperkuat struktur bangunan, mengenali lingkungan, dan menyiapkan perlengkapan darurat. Untuk mitigasi tsunami dapat dilakukan melalui pendekatan non-fisik, yaitu dengan sosialisasi dan simulasi. Selain itu ada pendekatan fisik yang meliputi sabuk hijau, sistem peringatan dini, dan bangunan evakuasi. Pemulihan pasca bencana juga sangat penting, mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Saya Zalfa Amira, Saya Yasmin, Saya Sally. Saya Casey. Saya Agnes. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi